Kalau misalnya kita nggak ngemil pada waktu mau tidur, tidak makan, paling nggak 4 jam sebelum tidur, itu tubuh bisa membakar kalori lebih banyak dan bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Tapi Nah, guys, balik lagi malam ini bareng aku, Elsinar di acara livehebo.com kita. Jadi setiap kali kita ada live pasti kita ada bintang tamu, ya. Bintang tamu. Nah, bintang tamu kita kali ini dia itu adalah seorang dokter gitu, dan dia juga adalah seorang content creator. Dan udah pasti dong profesi dia itu kan adalah seorang dokter. Udah pasti si kontennya ngomongin soal kesehatan, kayak kesehatan tubuh, kesehatan kulit, ya kan, kesehatan mental juga. Dan juga dia tuh suka berbagi tips untuk cara diet yang baik dan benar, dan gizi makanan apa yang harus kalian makan gitu. Jadi kalau ketika kalian makan itu bergizi semuanya gitu, jadi nggak cuma sekedar makan tapi nggak ada gizinya gitu, guys. Nah, kalau kalian tahu, dia itu adalah Emma Surya Pratiwi, atau yang biasa disapa dengan nama Emma Super. Jadi kalau kalian tahu si dokter Emma ini, kalau yang belum tahu, kalian bisa cek Instagramnya dia, dan juga kalian bisa follow, bisa subscribe juga ke YouTube channelnya dia, karena banyak banget informasi bermanfaat yang dia kasih nih, guys. Halo. halo, Halo Dokter Emma, apa kabar? halo, baik nih. Gimana kabarnya? Halo Baik dok, semua. baik. Baik, wih. Dokter domisilinya di mana sih domisilinya? Di Salatiga. Di Salatiga ya? Iya. Nah, di Salatiga itu gimana dok, COVID coronanya di sana itu gimana, kayak penanganannya dan lain sebagainya, kayak cases-nya banyak nggak sih di sana? Oke, kalau di sini sendiri sih fluktuatif ya. Dia kemarin sempat ada inovasi untuk bikin pasar yang ini apa tuh namanya dengan berjarak. Jadi pagi subuh-subuh itu pasarnya udah mulai on, terus habis itu jam 6 itu udah mulai dibersihkan dari jalan raya. Jadi pasarnya tuh menggunakan jalan raya. Terus di sini sih kebetulan syukurnya wali kotanya itu cepat tanggap. Jadi di sini sudah ada lab untuk tes PCR juga. Habis itu ada tempat untuk isolasi. Setiap RT RW, setiap ada kasus baru itu langsung di-share di media sosial. Setiap ada kelurahan maupun RT yang ada positif COVID, itu langsung diinformasikan di media sosial agar masyarakat di daerah tersebut lebih awas gitu. Jadi syukurnya sih bisa tertangani. Oh iya. Terus dok, aku mau tanya gimana nih rasanya jadi garda depan untuk penanganan COVID ini dok, coronavirus, sama dokter-dokter yang lainnya. Oke, kalau misalnya aku kebetulan kan bukan di penanganan di UGD-nya ya, kebetulan aku lebih ke edukasinya. Jadi aku selama tinggal di asrama ini lebih mengedukasi masyarakat untuk mengisolasi diri. Jadi ibaratnya walaupun kita tidak ada yang positif di daerah asrama saya, tapi mereka semua pada waktu awal-awal COVID itu diadakan karantina mandiri. Jadi pada waktu pertama kali ada kasus positif di Salatiga, itu langsung diadakan karantina mandiri. Oke. Setelah itu semua yang di wilayah klinik saya sama di asrama itu, setiap yang mau keluar ataupun yang mau berpergian ke tempat umum itu pasti langsung bener-bener tercatat gitu loh. Yang jangan sampai keluar sesuatu yang nggak penting kayak gitu. Oke. Nah dok, terus kalau lihat nih kan masyarakat kan udah mulai, sebenarnya udah mulai keluar-keluar gitu ya. Dokter kalau lihat kayak ada masyarakat yang nggak mematuhi protokol kesehatan itu gimana dok pendapatnya? Oke, kalau misalnya nggak mematuhi protokol kesehatan, kan bingung ya, soalnya ada dua sisi nih di masyarakat Indonesia. Yang pertama ada yang percaya sama COVID, yang kedua ada yang nggak percaya. Jadi tergantung kita-kitanya aja, gimana caranya bisa menjaga diri sendiri untuk menghindari COVID ini. I see. Nah dok,
kan kita udah ngebahas soal COVID ya. Sekarang kita ngebahas soal konten dokter nih. Dokter kan selain dokter tapi bikin konten juga kan ya di YouTube ya dok ya. Bisa tolong cerita nggak dok, gimana awalnya jadi YouTuber di YouTube? Oh, awalnya itu sebenarnya iseng ya. Bukan iseng banget. Jadi awalnya itu karena ceritanya tuh habis lulus kuliah kedokteran, terus kita lagi nunggu untuk internship kan, untuk kegiatan kedokteran selanjutnya. Nah, kebetulan pada waktu itu mau rencana untuk pengajuan nikah gitu. Pengajuan nikah dan kebetulan pasangan suami aku itu tentara. Jadi TNI. Dan proses pengajuan nikahnya tuh lumayan panjang. Bisa dibilang lumayan panjang ya. Jadi kita harus menghadap ke senior, menghadap ke ibu ketua, menghadap ke pokoknya lumayan panjang lah, dari wilayah mana ya? Aku tinggal itu dari Malang, kita ke Solo, ke Jakarta, dan itu menghabiskan waktu yang lumayan lama. Sekitar 4 bulanan deh di total. Oke. Nah, setelah itu dapatlah petuah-petuah dari para senior. Kalau misalnya jadi istri tentara itu bakal sering pindah-pindah, terus bakal banyak kegiatan dari Ibu Persit, gitu kan. Paling nggak kalau misalnya punya pekerjaan atau profesi, itu bisa mengatur waktu yang lebih fleksibel. Nah, searching lah nih, gimana caranya biar kita bisa tetap menghasilkan uang, habis itu bisa sharing pengetahuan, terus bisa berbagi biar otak itu enggak stagnan di sana aja. Itu gimana caranya? Pertama pengennya bikin blog nih, pengen cerita masalah banyak hal nih, tentang COVID lah, tentang kesehatan lah gitu. Cuman masalahnya baru bikin 1-2 lembar, itu udah stuck di sana aja. Akhirnya ada kamera, mulailah cerita segala macam tuh di depan kamera dan mulai mengupload gitu. Dan ternyata responnya positif dari orang-orang yang nonton YouTube aku. Terus dok, apa aja tema yang diangkat untuk konten YouTube-nya? Oke, untuk tema yang pertama kali aku dulu temanya tentang pengajuan nikah Ibu Persit ya pada waktu awal. Habis itu yang kedua aku selalu share masalah edukasi seksual, karena pada waktu itu yang sering ditanyakan oleh ibu-ibu atau calon-calon istri tentara tuh yang ditanyakan kan selalu tes keperawanan nih, ya kan? Apakah benar gak sih kalau misalnya jadi istri tentara itu harus dites keperawanan lah, harus di tes kesehatan ini itu gitu. Makanya di sanalah dimulai aku membahas masalah kesehatan seksual, dan ternyata banyak yang responnya positif. Akhirnya keterusan terus hamil, aku sharing masalah kehamilan, punya anak sharing masalah anak. Terus dok, aku mau tanya lagi, dokter kan selain bikin konten itu, dokter bikin konten soal kecantikan juga kan dok ya? Ya nggak sih? Terus dok, caranya nih biar muka glowing gitu kan, kayak apa sih artis-artis Korea gitu dok, yang bener-bener kayak mukanya flawless banget. Itu tuh kenapa sih dok bisa begitu? Bisa kayak mungkin kalau ada nyamuk kepleset kali dok di mukanya gitu. Ya kalau misalnya itu karena kan mereka selalu dikasih vitamin ya, selalu perawatan, dikasih vitamin, terus segala macam krim dari dokter gitu kan. Yang namanya ibaratnya tanaman aja dulu, setiap tanaman itu kalau misalnya dikasih pupuk selalu dirawat kan pasti akan cantik, indah juga gitu loh. Sama kayak kulit. Nah, dari pertama tergantung tipe kulit kita nih. Kalau misalnya tipenya yang tipe mulus nggak ada jerawatnya, itu berarti paling plus. Terus yang kedua perawatan. Jadi kalau emang pengen wajahnya kayak orang-orang Korea yang mulus mengkilap gitu, jelas harus perawatannya banyak juga gitu. Oke. Dok, ada yang tanya, gimana caranya menghilangkan merah-merah pada bekas jerawat? Oke, kalau misalnya merah-merah, dilihat dulu nih jerawatnya jerawat apa? Jerawat batu apa jerawat beruntusan? Kalau misalnya jerawat batu, itu kita bisa pakai obat
penghilang merah-merah, golongannya obat dexamethasone, hidrokortison itu bisa digunakan. Atau kalau misalnya alami ini bisa pakai aloe vera, lidah buaya itu untuk mengurangi pembengkakan atau merah-merah yang ada pada jerawat gitu. Nah dok, selain itu kan dokter kan kasih juga tips untuk diet gitu ya dok ya. Itu Ya, benar. itu gimana sih dok, kan orang sekarang kalau diet itu kan nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, terus mereka kan jadi kayak food craving gitu kan ya dok ya, akhirnya mereka tuh bisa jadi kayak marah-marah gitu kan gara-gara nggak boleh makan A B C D. Jadi itu sebenarnya pola diet yang baik dan benar itu seperti apa dok? Oke. Sebenarnya kebanyakan itu orang itu pengen melakukan diet itu instan ya. Jadi pengen berat badannya turun cepat dalam waktu yang singkat. Padahal kalau misalnya diet yang benar itu harusnya pelan-pelan. Jadi pertama kali yang kita lakukan itu menahan nafsu makan. Gimana caranya untuk mengurangi nafsu makan kita? Nah, kalau misalnya nafsu makan sudah bisa dikontrol, yang awalnya satu hari makan 2-3 piring, terus pelan-pelan dikurangi menjadi setengah piring per kali makan, baru nanti pelan-pelan pasti berat badan akan mengikuti. Masalahnya kebanyakan orang itu pada waktu diet itu langsung di-cut porsi makannya tanpa mengurangi perasaan nafsu makan gitu. Nah dok, barusan ada yang komen nih, dia bilang dulu tuh dia kurus, habis itu selama lockdown dia jadi gemuk, tapi gemuknya itu nggak merata, dia bilang gitu dok. Jadi gemuknya itu cuma kayak di paha, di bokong dia. Itu caranya biar nggak gemuk itu gimana ya dok? Tapi bisa gemuk itu setiap daerah itu bisa nggak kena gemuk atau gimana ya dok ya, pembagian lemak itu? Oke, jadi gini nih, setiap wanita itu punya genetik yang berbeda-beda. Jadi ada yang bentuk pir, gemuknya di bokong aja, ada yang bentuk pir hijau, dia bisa gemuk di lengan, di pantat, sama ada yang bentuknya kayak buah apel, jadi gemuknya tuh menyeluruh gitu. I see. Jadi karena itu ya, jadi karena genetik akhirnya nggak merata gitu ya dok ya? Ya, terus dengan posisi kita lockdown itu, kan kita akhirnya nggak banyak gerak nih, duduk terus, tidur terus gitu kan. Akhirnya terjadilah penumpukan lemak yang bikin genetik kita mulailah kelihatan nih, yang genetiknya menumpuk lemaknya di pantat sama di paha akan malah perginya ke pantat sama paha gitu. Ada yang komen kalau umurnya itu baru 21 tahun, 8 bulan, mau minum obat tinggi itu boleh nggak dok? Oke, minum obat tinggi itu sebenarnya boleh-boleh aja ya, nggak ada yang larang. Cuman masalahnya, pertanyaannya nih, itu obatnya bakal ngefek atau enggak, gitu. I see. Berarti sebenarnya minum obat tinggi itu nggak masalah ya dok ya? Ya. Boleh-boleh aja. Karena kebanyakan obat tinggi itu kan isinya kalsium sama vitamin D nih untuk menambah kesehatan tulang gitu kan, ditambah berbagai macam vitamin lain. Cuman masalahnya ketika kita sudah mencapai usia puber nih, nah lempengan tulang yang ada di tulang lutut, tulang kaki, lempengan tulang peninggi badan sama hormon untuk meningkatkan badan itu mulai menipis. Jadi mulai nggak ada gitu. Dan akhirnya kita udah mulai stop untuk tidak bisa menambah tinggi lagi gitu. I see. Nah dok, ini aku lupa tadi aku mau bacain, ada yang tanya, dok tapi ada dokter katanya dari TikTok bilang katanya saat tidur metabolisme tubuh itu bisa nurunin BB, itu benar nggak sih dok? Oke. Saat tidur metabolisme tubuh itu bisa nurunin berat badan. Oke. Jadi gini nih, ada yang namanya circadian rhythm ya. Jadi circadian rhythm itu adalah ritme tubuh untuk membakar lemak ataupun membakar kalori ataupun ritme tubuh dalam satu kehidupan, kan, dalam satu hari ibaratnya. Nah, ketika kita tidur itu tidak langsung membakar kalori lebih banyak gitu, enggak. Jadi ada waktunya, misalnya nih, ibaratnya kayak jam aja deh, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 gitu kan. Nah, ibaratnya tuh
tubuh itu akan membakar kalori ketika kita sudah tidur sekitar 7-8 jam. Nah, itu pun dengan catatan nih, tidurnya lampunya dimatikan, growth hormonnya keluar. Terus kalau misalnya kita nggak ngemil pada waktu mau tidur, tidak makan, paling nggak 4 jam sebelum tidur, itu tubuh bisa membakar kalori lebih banyak dan bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Tapi kalau misalnya nih sebelum tidur kita makan, kayak makan gorengan lah, makan sop kambing lah, makan apa sih terang bulan lah dan lain-lain habis itu dibuat tidur, itu nggak akan membakar kalori lebih banyak dan tidak akan meningkatkan metabolisme tubuh. Yang ada malah mengolah makanan tersebut dan menyimpannya menjadi lemak. Gitu. Nice. Oke. Berarti emang bener ya dok, abis makan malam itu nggak boleh makan yang berat-berat gitu ya dok ya? Benar, karena nanti kalau misalnya habis makan, habis itu langsung tidur gitu kan, tubuh itu kebingungan nih, mau nyimpen energi makanannya kemana gitu kan. Kalau misalnya kita biasanya habis makan beraktivitas, berarti kan energinya akan dibuat beraktivitas. Iya. Tapi kalau misalnya kita habis makan langsung tidur, akhirnya oleh tubuh energi itu disimpan dalam bentuk lemak dan akhirnya tidak bisa membakar dan menambah metabolisme tubuh. Begitu. Nah, gitu Heboers. Jadi udah jelas ya bahwa kesehatan kita itu penting banget. Jadi kalau kalian mau diet, carilah pakar nutrisionis yang tahu tentang tubuh kalian, berat badan kalian kayak gimana, makanan yang cocok dan lain sebagainya, karena belum tentu apa yang kalian lihat di media sosial itu juga bisa di-apply di diri kalian, seperti itu.